Halo my friend, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki. Udah tahu belum, ada setidaknya 19 negara yang udah boleh masuk ke Indonesia untuk tujuan turis. Apakah Malaysia termasuk di dalamnya? Ikuti terus channel Cerita Riki biar kamu semakin tahu. Di subscribe channel ini ya. Jom. Ini dia 19 negara yang sudah boleh masuk ke Indonesia. Yang pertama ada negara Saudi Arabia. Yang kedua adalah negara United Arab Emirates. Ketiga, negara Selandia Baru. Keempat adalah negara Kuwait. Kelima, negara Bahrain. 6, negara Qatar. 7, negara Cina. 8, negara India. 9, negara Jepang. 10, Korea Selatan. 11, negara Liechtenstein. 12, negara Italia. 13, negara Perancis. 14, ada negara Portugal. 15, negara Spanyol. 16, negara Swedia. 17, negara Polandia. 18, negara Hungaria. Last but not least, 19, negara Norwegia. Nah, kemudian bagaimana dengan negara-negara lain yang tidak ada di list tadi? Negara lain di luar daftar tersebut tetap bisa masuk ke Indonesia jika masuk melalui pintu masuk perjalanan internasional Jakarta atau Manado. Tapi ingat, dengan catatan mengikuti ketentuan karantina dan testing yang sudah ditetapkan. Oke, sekarang kita ngomongin syarat masuk ke Indonesia. Mengutip dari Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019. Berikut ini adalah syarat warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Listen to me very carefully. Yang pertama adalah mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kedua adalah menunjukkan kartu atau sertifikat baik fisik maupun digital sebagai bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Kartu dan sertifikat vaksin harus berbahasa Inggris selain dengan bahasa asal. Nah, jika WNA belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan PCR tes kedua dengan hasil negatif dengan ketentuan sebagai berikut. WNA yang berusia 12 sampai 17 tahun, kemudian pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas dan atau pemegang kartu izin tinggal terbatas atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Jadi kalau kamu dalam kategori 3 ini dan adalah foreigner atau WNA dan belum divaksin, boleh datang ke Indonesia dan akan mendapatkan vaksin di Indonesia. Paham ya? Jadi ternyata WNA itu nggak wajib-wajib banget divaksin ya. Tapi my friend, kalau ternyata WNA tersebut sudah berada di Indonesia dan dia akan melakukan perjalanan baik domestik ataupun internasional, nah itu baru wajib sudah divaksin komplit. Dan skema vaksinnya itu di Indonesia melalui program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan. Dan kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin COVID-19 ini dikecualikan bagi pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi atau kenegaraan penjabat asing setingkat menteri ke atas
dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan juga bagi WNA yang tidak keluar dari area bandara selama transit atau menunggu penerbangan internasional dan yang sudah mendapat izin dari kantor kesehatan pelabuhan serta menunjukkan jadwal tiket penerbangan keluar Indonesia untuk direct transit. Dan pengecualian untuk tidak nunjukin sertifikat vaksin juga dikecualikan bagi para pelaku perjalanan internasional berusia di bawah 18 tahun dan orang yang memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin. 3. Menunjukkan hasil negatif tes PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-hack internasional Indonesia. Gitu ya. Walaupun demikian, pada saat kedatangan akan juga dilakukan tes ulang PCR test bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 kali 24 jam. Apabila hasilnya positif, ya maka dilakukan perawatan di fasilitas isolasi terpusat untuk orang tanpa gejala dan orang dengan gejala ringan. Sementara itu untuk orang dengan gejala sedang dan berat akan dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk warga negara asing dengan biaya ya ditanggung sendiri gitu my friend. Oke, kemudian bagi negara-negara yang 19 tadi nih yang mau datang untuk melakukan wisata dapat memasuki wilayah Indonesia ya dengan ketentuan masuk melalui titik masuk atau entry point di Bandara Udara di Bali dan Kepulauan Riau saja. Selain ketentuan menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin COVID-19 dan hasilnya negatif, WNA yang akan berwisata juga perlu melakukan ini dia. Yang pertama, harus menunjukkan visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 100.000 USD yang mencangkup pembiayaan penanganan COVID-19. 3. Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran atau booking tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia. Jadi nggak sebebas merpati gitu my friend. And this is very important thing ya. Ketentuan lainnya yaitu biaya karantina bagi WNA ditanggung sendiri gitu ya. Nah, aturan ini sudah diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2021. Kok cerita Ricky bisa tahu? Ya tahu lah, kan baca Quran kompas.com ya. Di situ sumbernya bisa kamu baca, oke? Jangan lupa share ke teman-teman kamu yang lain biar mereka pun jadi tahu. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum. Dah.